Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Teman-teman, di dalam hidup ini, kita semua pasti diperhadapkan pada suatu keadaan, suka atau duka, kemenangan atau kegagalan, berkat atau masalah. Dan pastinya kita semua memilih dan mengingini hal-hal yang baik, yang menyenangkan dan tentunya berkat. Itu tidak salah, namun seringkali apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru kegagalan ataupun masalah. Nah teman-teman, kegagalan atau permasalahan hidup tidak selalu membuat orang jatuh dan terpuruk. Kita bisa saksikan kisah orang-orang yang berhasil dalam bisnis, dan ada juga beberapa orang terkaya di dunia ini berawal dari kehidupan mereka yang menghadapi masalah dan kegagalan, tetapi dengan adanya kegagalan disertai dengan motivasi yang benar justru membuat mereka kuat dan perkasa, tahan banting dan tidak cengeng. Mighty atau perkasa. Sebentar, Ibu Pendeta Lois akan memberikan pemahaman untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan saksikan hari ini akan memberkati dan memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Namun sebelumnya, Yaro Harefa akan menyapa kita semua dan dilanjutkan dengan rekan saya, Ruth dan Gita, bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu, dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Semua orang bisa ditawari pengampunan, tetapi tidak semua orang bisa menikmati pengampunan tersebut. Sebab anugerah pengampunan hanya dapat diterima dan dinikmati oleh orang-orang yang tersentuh oleh anugerah tersebut. Ada satu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana Yesus mengambil perumpamaan ini dari kebiasaan orang Romawi memberikan amnesti utang kepada rakyat dengan cara menghancurkan catatan hutang yang dimiliki oleh orang tersebut. Ada seorang budak yang memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta. Dan mungkin kalau dirupiahkan sekitar 90 sampai 100 miliar. Dan budak ini tidak dapat melunasi hutang yang begitu besar tersebut. Sehingga karena tergeraklah hati tuannya itu oleh belas kasihan, maka ia menghancurkan seluruh catatan hutang dari budak tersebut. Jika Anda berada di posisi hamba itu, kira-kira apa respon Anda? Anak kecil ketika main di time zone, kemudian dapat jackpot, girangnya luar biasa. Apalagi hamba ini yang dapat jackpot luar biasa, hutangnya dilunasi, dianggap lunas. Pastinya harusnya dia merasa sukacita, melompat kegirangan, membagikan kebahagiaan kepada teman-temannya, kepada tetangganya. Tetapi sayangnya yang dia lakukan justru sebaliknya. Ia memenjarakan temannya yang punya hutang 100 dinar kepadanya. Harusnya ia bersukacita, bukan malah memikirkan hutang yang dimiliki temannya. Hingga akhirnya ia menerima perlakuan yang sama. Ia ditangkap dan dipenjara. Penghapusan catatan hutang dari tuannya tidak menyentuh hati budak ini. Dia tidak tahu besarnya hutang yang ia miliki. Seandainya ia tahu nilai dari hutang yang ia miliki, mungkin ia akan joyful, atau bisa saja ia memberikan amnesti juga nih kepada temannya. Demikian juga dengan pengampunan. Menerima pengampunan 77 kali 7 sekalipun tidak akan bisa dinikmati jika kita tidak tersentuh oleh pengampunan tersebut. Karena anugerah pengampunan hanya dapat diterima dan dinikmati oleh orang-orang yang tersentuh hatinya oleh anugerah tersebut. Sehingga setelah itu kita bisa membagikan kebahagiaan sukacita tersebut kepada orang lain. Kebaikan Tuhan, pengampunan yang diterima, akhirnya kita bagikan kepada orang lain sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
Jika kita tahu betapa besarnya pengampunan yang kita terima, seharusnya kita yang diganjar kematian kekal, tetapi dihapuskan oleh Tuhan dan diberi pengampunan. Seharusnya kita bersuka cita, menikmati sukacita tersebut dan menghargainya. Jadi ini pelajarannya bagi kita saudara. Tahu nilai, maka tahu menghargai. Sadari betapa besarnya nilai pengampunan yang kita terima. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan yang kedua, pengampunan dari Tuhan tidak mengikat kita, tetapi justru membebaskan kita, membuat kita bebas melakukan kebaikan karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Dan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Anugerah pengampunan hanya dapat diterima dan dinikmati oleh orang-orang yang tersentuh hatinya oleh anugerah dari Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau puji Tuhan, pencipta langit dan bumi, Sang Tuhan, penebus yang hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Sama-sama bertepuk tangan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Genap 3 tahun sejak pertama pemerintah mengumumkan 18 Maret tahun 2019 supaya ibadah dihentikan. Waktu itu kami galau ya, tapi kami mengikuti peraturan pemerintah dan gereja tidak mengadakan ibadah sampai bulan November 2021. Dan kita baru beribadah lagi sampai hari ini. Saudara-saudara, harapan dan doa saya semuanya diberi perlindungan oleh Tuhan, diberi kesehatan, ya, walaupun sehari-hari udara di sekitar kita tidak bersahabat, sebentar hujan, sebentar panas, ya, dan tentunya tidak membuat kita memiliki kekuatan kesehatan yang baik. Dan pemerintah sudah memberikan pengumuman juga tidak perlu PCR, tidak perlu swab untuk kita bepergian. Memang ini satu hal yang menyenangkan, tapi kita juga harus berhati-hati. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu orang di sekitar kita itu seperti apa. Ya kan, kereta api sudah penuh. Ya, waktu saya mengantar Joel ke bandara, di bandara internasional yang biasanya sepi dan kalau masuk ke situ dingin sekali, waktu itu bisa panas karena apa? Karena begitu banyak orang yang sudah tidak tahu jaga jarak. Banyak orang tur, udah jalan, umroh juga sudah jalan, masuk ke imigrasi itu berjubel-jubel, luar biasa, saudara-saudara. Nah, tapi tetap saya mengingatkan, sekalipun pemerintah sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran, kita harus ketat terhadap diri kita masing-masing. Kita harus ketat menjaga kesehatan kita masing-masing, supaya kita bisa tetap sehat. Haleluya. Siang hari ini saya akan berbicara tentang mighty atau orang yang perkasa, orang yang hebat. Biasanya orang yang perkasa atau orang yang hebat itu dilukiskan dalam bentuk kekuatan, kegagahan, keberanian yang kerap kali diperankan dalam kisah kepahlawanan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi kehebatan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi keperkasaan, ya. Karena ketika Allah menciptakan manusia itu sempurna. Yang membuat tidak sempurna karena manusia melakukan kesalahan, dosa, sehingga manusia menjadi lemah, tidak berdaya, terbatas, bahkan menjadi hina. Saudara-saudara, hari ini kita akan memeriksa seseorang yang oleh Alkitab diakui sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Siapa orang itu? Orang itu adalah Nimrod. Pernah dengar nama Nimrod? Ya, siapa Nimrod ini? Nimrod ini anak dari Ham. Ham itu anak dari Nuh. Jadi Nimrod ini keturunan orang yang rohani, sangat rohani. Saudara-saudara, Nuh dan keluarganya berhasil melewati air bah saat Allah menghukum dunia dengan air bah. Allah memerintahkan supaya Nuh membuat bahtera dan hanya Nuh sekeluarga yang mengalami keselamatan. Diselamatkan untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Tetapi sesudah Nuh dan keluarganya diselamatkan, apakah mereka mempunyai nasib yang sama? Tidak. Ya, ternyata tidak. Nasibnya berbeda. Orang tua dan anak-anak, saudara dengan saudara, tidak mempunyai nasib yang sama. Nasibnya semua berbeda-beda. Bagi keluarga Nuh, air bah itu bisa berarti lahir baru, lepas dari kematian, mengalami kehidupan yang baru. Tetapi setelah mengalami kehidupan yang baru, tiap-tiap pribadi, masing-masing harus menjalankan kehidupannya dengan baik. Karena nasib kita tidak akan sama. Ini gambaran untuk kita para pengikut Kristus
ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita mengalami kelahiran baru. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami pengampunan dosa. Tetapi sesudah itu, sesudah diselamatkan, sesudah diampuni dosa kita harus memperjuangkan iman kita masing-masing kepada Tuhan dengan tetap setia dan berada di jalan Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengalami nasib seperti anak-anak Nuh. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 10 ayat 8 dan 9. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nimrod diakui sebagai orang yang mula-mula berkuasa di bumi setelah air bah, ya. Dan dia dikatakan sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Suatu pengakuan yang luar biasa. Dan untuk membuktikan keperkasaannya, tentunya Nimrod memiliki visi atau misi. Tetapi juga memiliki ambisi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, setiap kita, setiap orang pasti memiliki visi atau misi. Tapi juga memiliki ambisi. Ya. Visi dan misi atau ambisi merupakan kata yang berbeda. Namun memiliki arti hampir sama. Yaitu melakukan perbuatan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh diri kita maupun oleh orang lain. Perbedaannya, visi atau misi diberikan oleh Tuhan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan besar dengan tujuan kemuliaan nama Tuhan. Jadi visi atau misi diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya untuk melakukan suatu perbuatan yang besar dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedangkan ambisi tujuannya untuk kepentingan dan kemuliaan diri kita sendiri. Ya, itu bedanya. Nah, mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 9, tapi kita baca ayat 3 dan 4, lalu 8 dan 9. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ini dicatat tentang Nimrod dan pembangunan Menara Babel. Nimrod memperkerasai pembangunan Menara Babel. Nimrod merencanakan pembangunan Menara Babel. Dia mempunyai ide, dia mempunyai gagasan yang sangat baik. Ingin mempersatukan bangsa. Dia tidak ingin bangsa itu terpecah belah. Dia ingin penduduknya itu jadi kuat. Tetapi apa yang kita dapatkan? Mari kita baca ayat 3 mulai. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 8 dan 9, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara, Nimrod adalah orang yang mula-mula memiliki kerinduan yang baik, menyatukan umat manusia yang ada di muka bumi. Niat untuk menyatukan umat manusia pada zaman Nimrod itu baik, karena dengan persatuan yang kokoh akan tercipta bangsa yang kuat. Ya, dia mengumpulkan semua rakyat, melakukan kerjasama yang baik, membangun kota, membuat batu bata, ya, dan cita-citanya ingin membuat menara yang sangat tinggi sampai ke langit.
Dan menara itu dinamai Menara Babel. Jadi rencananya itu bagus. Rencananya indah. Dalam pembangunan Menara Babel itu sangat terlihat kerjasama di antara mereka. Ya, tetapi sayangnya visi itu disertai dengan ambisi yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Usahanya membangun Menara Babel hampir selesai. Boleh dikatakan 80% selesai. Namun sebelum semuanya itu berhasil terselesaikan, Tuhan menggagalkan usahanya untuk membangun Menara Babel yang tinggi hingga mencapai langit. Mengapa Tuhan menggagalkan usaha Nimrod? Karena dia membangun menara yang puncaknya sampai ke langit demi memenuhi ambisi pribadi untuk mendapatkan nama yang baik. Saudara-saudara, apabila proyek ini sampai berhasil, maka seluruh bangsa di dunia pada saat itu akan menjadikan Nimrod sebagai Allah. Sebagian besar umat akan mencondongkan hati kepada Nimrod. Dan Nimrod dianggap sebagai dewa atau sebagai Allah karena nyata pekerjaannya. Nah, Allah sangat membenci kesombongan. Karena itu rencana Nimrod digagalkan. Ya, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga masing-masing orang tidak mengerti bahasanya yang diucapkan di antara mereka sendiri. Ambisi Nimrod untuk mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit itu gagal karena itu bukan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Nimrod punya kerinduan yang baik, awal yang baik, cita-cita yang baik untuk mempersatukan bangsa. Tetapi tujuannya yang salah. Karena ambisi yang salah. Kalau Menara Babel berhasil dibangun, itu semua karena jasa Nimrod. Sehingga rakyat akan menganggap Nimrod sebagai dewa. Dan semua yang dilakukan Nimrod itu digagalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, sering kita menginginkan sesuatu terjadi. Yang baik terjadi. Tapi ingat, jangan kita memakai ambisi kita sendiri. Kalau kita memakai ambisi kita sendiri, Tuhan juga akan menggagalkan semua rencana-rencana yang kita rencanakan. Haleluya. Arti nama Nimrod adalah pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ini arti yang sangat baik. Ya, tetapi dia juga punya arti nama Nimrod itu sebagai pemberontak. Jadi sebagai pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan, di satu pihak dikatakan juga dia sebagai pemberontak. Saudara-saudara, sebutan sebagai pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan itu bukan sekedar menunjukkan keperkasaan dan sisi luar fisiknya saja, namun di sisi lain Nimrod merupakan seorang yang membuat Tuhan bangga dengan prestasi dan keperkasaan dan membuat sejarah dalam Alkitab. Predikat yang disandang oleh Nimrod sebagai pemburu yang gagah perkasa bukan predikat main-main. Ya, Nimrod memiliki fisik yang luar biasa, melebihi orang-orang lain pada zamannya. Dan Nimrod berhasil mendirikan kota-kota yang penting, misalnya Babel, Niniwe, Mesir, ya, dan juga melahirkan keturunan Filistin. Tetapi semua yang dirintis oleh Nimrod dengan baik itu tidak berakhir dengan baik. Ya, tidak berakhir dengan baik. Dia mempunyai gagasan yang baik, tapi sayangnya tidak dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara-saudara, Babel maupun Niniwe menjadi kota yang penduduknya tidak lagi mencerminkan orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mesir menjadi kota penyembahan berhala. Dan ini menunjukkan pada pemberontakan yang dilakukan oleh Nimrod. Ya, Babel dan Niniwe kita tahu ceritanya akan dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan-kejahatan mereka. Tapi Niniwe tidak jadi dimusnahkan karena orang-orang yang tinggal di situ mengalami pertobatan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, yang mampu mengalahkan musuh sampai pada akhirnya. Agar bisa menjadi orang yang mighty, orang yang perkasa, orang yang hebat, kita harus senantiasa memiliki
hubungan yang intim dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Selama pandemi ini, berapa banyak di antara kita yang tetap mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang mempunyai setiap hari mempunyai atau membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Pandemi telah membuat banyak hal, mengubah manusia, ya. Pandemi mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mereka melakukan kebiasaan baru yang dianggap baik, tapi sebetulnya itu kebiasaan yang merugikan. Saudara-saudara, kita mau belajar hidup dalam pertobatan seperti Niniwe, sehingga kita tidak perlu mengalami pemusnahan dari Tuhan. Dari awal sampai akhir hidup, kita harus tetap mighty. Kita harus tetap perkasa. Kita harus tetap menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Ya, baru kita akan memiliki hidup yang sangat bermakna. Nah, bagaimana agar bisa tetap mighty, perkasa, hebat, sehingga bisa disebut sebagai pahlawan yang perkasa? Kita harus teguh berdiri mempertahankan iman kita. Kemarin ada seorang saudara mengatakan, aku belum berani ibadah. Lalu saya katakan, bulan Maret ini genap 3 tahun kamu tidak ke gereja. Apa iya? Katanya. Ya. Lalu bagaimana dengan imanmu? Ya, saya tanya bagaimana dengan imanmu? Dia mengatakan, aku tetap mengikuti ibadah online. Tapi memang aku merasa imanku tidak sekuat yang dahulu. Saudara-saudara, kita harus teguh berdiri mempertahankan iman. Supaya kita bisa menjadi orang yang perkasa. Dan orang yang perkasa itu memiliki ciri akan mempertahankan imannya apapun yang terjadi. Ya, orang yang mempunyai pendirian seperti ini punya prinsip. Badai boleh menerjang, hantaman boleh bertubi-tubi, langit bumi boleh bergoncang, tetapi iman kita kepada Tuhan harus tetap kuat untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 91 ayat 7 mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Roh keperkasaan mudah bagi kita untuk kita miliki. Tapi juga roh keperkasaan itu bisa hilang kalau kita undur dari Tuhan. Meninggalkan pelayanan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang teguh mempertahankan imannya, berani mengalami penganiayaan. Tidak takut terhadap penganiayaan. Ada sebuah kisah seorang gadis yang mengalami penganiayaan dari orang tuanya sendiri. Kalau dia pamit pergi beribadah. Jadi karena dia pulang pergi selalu mendapat hambatan, akhirnya dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, suatu saat ketahuan gadis ini pergi beribadah. Sepulang dari ibadah, dia dicambuk oleh orang tuanya. Sekujur tubuhnya itu berdarah. Ya, penuh dengan luka-luka goresan. Meskipun dia tutupi dengan pakaian yang panjang, ya luka-luka itu, tapi masih tetap kelihatan karena jalannya yang tidak normal. Sekalipun mengalami penganiayaan, gadis ini tetap tekun mempertahankan imannya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena roh keperkasaan Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan dengan tekun dan setia, gadis ini tetap mempertahankan imannya. Dan roh keperkasaan gadis ini sudah memberkati seluruh keluarga. Sehingga membuat seluruh keluarga itu dimenangkan bagi Tuhan. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan. Sekalipun menghadapi ancaman, tapi pertahankan iman kita. Mintalah kepada Tuhan agar kita semua mendapat roh keperkasaan untuk dapat teguh mempertahankan iman kita. Banyak orang tidak dapat mempertahankan imannya. Karena apa? Karena kecewa dan sakit hati. Yang namanya kecewa dan sakit hati itu seperti racun yang sedikit demi sedikit akan menghancurkan hidup seseorang. Seberapapun orang itu berhikmat. Apakah dia orang rohani
ataupun orang yang hebat. Saudara-saudara, kita harus waspada saat kita menghadapi kehidupan yang tidak menyenangkan. Jangan sampai sakit hati atau kekecewaan ada dalam hidup kita. Karena jika kita menyimpan, memelihara roh kecewa dan sakit hati, hidup kita akan mengalami kehancuran sendiri. Orang bijak mengatakan, jadikan pandangan mata kita seperti lebah yang melihat hal-hal baik pada orang lain. Jangan jadikan pandangan mata kita seperti lalat yang hanya melihat hal-hal yang kotor dan buruk pada orang lain. Sebagai apa profesi kita dalam keseharian? Sebagai majikan, sebagai pegawai, sebagai apa saja tugas kita, pasti kecewa dan sakit hati pernah dialami. Tapi jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan dan sakit hati. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa menjadi pahlawan yang perkasa. Miliki mata lebah yang selalu bisa melihat hal yang baik. Jangan memiliki mata lalat yang hanya bisa melihat yang buruk, yang kotor. Ya, supaya roh sakit hati itu, roh kekecewaan itu tidak ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena roh keperkasaan Tuhan lebih besar Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Nah, ada juga yang tak dapat mempertahankan imannya karena pengharapannya tak terpenuhi. Saudara pernah mengalami pengharapan saudara, cita-cita saudara tidak dipenuhi? Kita pasti pernah mengalami itu. Ya, banyak orang pergi dari Tuhan karena doa dan pengharapannya tidak terpenuhi. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan memberkati usaha kita. Tapi kenyataannya selalu yang kita hadapi kekurangan dan kekurangan. Ya, kondisi keuangan makin menurun. Nah, kita juga mengharapkan keluarga yang harmonis. Tetapi yang kita hadapi istri yang cerewet. Suami yang garang. Anak-anak yang tidak bisa diatur. Ya, tidak terkendali. Anak-anak yang memiliki pergaulan yang salah. Yang sakit minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi Tuhan juga belum menyembuhkan. Seringkali harapan itu tidak terpenuhi. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, miliki iman yang murni. Kita mohon agar roh keperkasaan itu kita miliki. Sehingga apapun yang terjadi, kita dapat berdiri teguh mempertahankan iman kita. Percayalah, kita memiliki Allah yang setia dan tidak akan tinggal diam melihat kita berada dalam kesulitan. Karena tepat pada waktunya tangan Allah terulur. Anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Jul ketika berangkat ke Perth, dia berangkat dengan harapan yang tidak terpenuhi. Ya, karena apa? Karena dia belum pernah melakukan perjalanan sendiri. Dan dia berharap saya bisa ikut. Karena hanya visa saya yang keluar. Visanya Yason dan Inga belum keluar. Dan anehnya sesudah Jul berangkat, besoknya visanya keluar, saudara-saudara. Menjengkelkan kan? Nah, lalu saya katakan, saya mau ikut, tapi nanti pulangnya saya harus sendirian. Saya takut, ya, sebab pulang masih harus karantina. Dan saya juga takut bagaimana bawa barang yang berat. Kan nggak ada porter di dalam airport itu. Kita harus ngangkat sendiri. Saya bilang, enggak Ama nggak jadi ikut, Ama takut. Ya, dia nangis. Selama 10 hari saya di Jakarta, setiap hari kita tangis-tangisan. Dia merayu saya, ayo Ama ikut Ama. Saya bilang, enggak mau. Ama takut. Kamu enak di sana sendirian. Nanti Ama pulang, Ama harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Besok paginya masuk ke kamar lagi. Ayo Ama, ikut Ama. Enggak mau. Saya katakan ya. Dan saya katakan tidak mau terus. Sampai akhirnya, mungkin karena tangis-tangisan terus ya. Jadi saya terus pilek, batuk. Wah, ini kesempatan untuk tidak pergi. Saudara-saudara. Tapi anehnya, di swab itu negatif terus. Garisnya itu cuma 1. Karena Jul ini kepingin saya ikut, tiap hari itu dia swab saya. Garisnya itu tetap 1. Saya bilang, kenapa kok garisnya 1 ya? Kok nggak bisa 2?
Kalau satu itu artinya ama negatif. Ya tapi ama kepingin yang dua. Sampai dia bingung saudara-saudara. Ya akhirnya saya tidak jadi berangkat. Ya dan 3 hari sebelum keberangkatannya Jul ini. Saya juga rasa kasihan ya. Ya udah Jul ama ikut cari tiket. Ternyata tiket sudah tidak ada. Saya bilang berarti memang Tuhan tidak menghendaki. Ya, kalau Tuhan menghendaki pasti Tuhan sediakan tiket itu. Nah, saudara-saudara, dari situ Jul belajar. Harapannya tidak terpenuhi. Dari Jakarta yang ngantarkan Jul itu seperti orang pergi umroh. Yang berangkat 1 orang, yang ngantarkan banyak sekali. Adik saya dari Surabaya, sepupu saya dari Surabaya juga datang. Dia tahu Jul mau berangkat, mereka rame-rame datang ke Jakarta. Tiba di Perth, dia lonely. Itu pesawat pertama yang masuk di Perth sesudah border dibuka. Dia hanya dijemput oleh 1 orang, Daniel saja. Saya bilang enggak apa-apa, kan ada yang jemput. Saya bilang begitu ya. Waktu itu jam 5 pagi nyampenya. Dan lebih hebat lagi, besok paginya sudah harus masuk ke universitasnya, ke Curtin-nya. Nah, semua sibuk, dia harus belajar naik bis. Dia diantar ke terminal bis, lalu diberitahu, kamu nanti turun di sini, turun di sini, turun di sini. Perjalanan itu 2 jam dari rumahnya Hulda ke Curtin College itu. Nah, sudah dia lakukan itu, naik bis, dia foto. Ini bisnya, enak ya bisnya ya? Enggak enak. Selama perjalanan ke bis banyak orang homeless. Katanya banyak gelandangan-gelandangan yang panggil, give me money, minta uang. Dia takut sekali saudara-saudara. Dari bis pindah ke kereta api. Saya bilang kereta apinya enak kok, bersih. Gak apa-apa, jalani. Itu mengajar kamu untuk mulai mandiri. Biasanya cuma bisa naik turun mobil kan. Sekarang dia harus jalan. Kuliah jam 8. Berangkatnya jam 6 pagi dari rumah. Jam 6 pagi di sana itu berarti jam 5 pagi di sini saudara-saudara. Ya, pulang larut malam, katanya aku terakhir kuliah itu jam 8 malam. Jam 10 sampai di rumah. Artinya jam 9 malam di sini. Itu seminggu 2 kali dia harus mengalami hal itu. Saya bilang tidak apa-apa. Kamu sudah niat sekolah di sana, jalankan. Dan Tuhan akan menyertai. Walaupun semula harapanmu tidak terpenuhi, ya, kamu ingin diantar, ya, tapi Tuhan mengantar kamu lebih dahsyat daripada ama yang mengantar kamu. Haleluya, saudara-saudara. Itu yang dialami oleh Jul. Tentunya ini juga berkat doa saudara semuanya. Saya berterima kasih banyak saudara-saudara yang menelpon Jul waktu mau berangkat. Ya Jul, hati-hati ya, Jul, Tuhan beserta dan lain-lainnya. Itu tentunya satu kekuatan juga untuk Jul menjalani kehidupannya. Nah, berani menghadapi kenyataan hidup. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka roh keperkasaan akan ada dalam kehidupan kita. Kalau roh keperkasaan memenuhi hidup kita, maka kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Banyak orang lari dari kenyataan hidup saat menghadapi sakit penyakit, saingan dalam pekerjaan, ekonomi yang merosot, dan lain-lainnya. Seringkali kenyataan hidup tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak mudah menghadapi kenyataan hidup seperti itu. Dan bila kita mengalami kenyataan hidup seperti itu, ya, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang lain. Karena dengan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain, kita terjebak dalam rasa mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, Mazmur 108 ayat 14 mengatakan, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Di sini pemazmur mengetahui ketidakberdayaan manusia. Keterbatasan hidup manusia, hidup yang penuh dengan tekanan, tetapi pemazmur tahu cara untuk keluar dari segala ketidakberdayaan sebagai manusia, yaitu
tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah yang sudah melakukan banyak mujizat untuk umatnya, Allah yang dahsyat dan sangat berharga bagi bangsa Israel, itu juga menjadi Allah yang dahsyat dan berharga bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa setiap waktu roh-roh jahat bisa memasuki pikiran kita, menyuntikkan keraguan, ketakutan, kebingungan, bahkan ketidakpercayaan. Belum lagi godaan-godaan untuk kita berbuat dosa. Sehingga mengakibatkan orang-orang milik kepunyaan Tuhan memiliki pemahaman yang salah tentang Allah dan hikmat-Nya. Menganggap Allah tidak adil. Menganggap Allah tidak bermurah hati. Ya, kita harus berhati-hati dengan hal itu. Dan kita harus belajar untuk hidup bersama dengan Allah. Agar kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara yang gagah perkasa. Dan menjadikan kita semua sebagai pemenang-pemenang. Bersama Tuhan Yesus yang kita cintai. Kita adalah pemenang-pemenang. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, Engkau benar-benar sempurna. Dan rencana-Mu indah bagi hidup kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan yang sempurna itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah. Kami dapat mendengar nasihat Tuhan. Untuk kami jalani dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Kami tidak ingin menjadi seperti Nimrod. Yang memiliki keinginan yang baik. Memulai dan mengerjakan kehidupan yang awalnya baik. Tetapi akhirnya merugikan diri sendiri dan banyak orang. Kami tidak hanya merindukan sebutan sebagai pahlawan yang perkasa. Hanya di awal saja. Tapi kami ingin tetap menjadi pahlawan Tuhan yang perkasa sampai pada akhir hidup kami. Mari Tuhan, teguhkan iman kami. Agar iman kami tidak terombang-ambing. Di saat kami harus mengalami kekecewaan-kekecewaan. Tidak akan membuat iman kami lemah. Karena harapan kami hanya bersama Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saat ini intinya kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kota kami yang kami cintai. Berikanlah perlindungan-Mu bagi kami semuanya. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Agar kami dapat menjalani kehidupan. Perjuangan hidup dengan baik. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan beri kami kesehatan yang prima. Berkati semua rencana-rencana kami. Tugas pekerjaan kami. Keluarga kami. Anak-anak kami semuanya. Tuhan selalu menyertai. Dan membuat kami berhasil. Dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang akan diberikan. Untuk menunjang jalannya program gereja Tuhan. Tuhan memberkati juga semua volunteer. Yang hari ini terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kami yang hadir dalam ibadah kami hari ini. Saudara-saudara, mari kita menadahkan tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai dan menjadikan kami semua perkasa di dalam Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kelak. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois yang telah memberikan renungan firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami semua untuk menjadi orang yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada Ibu Pendeta Lois. Dan juga kepada semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Salam sehat dan kompak selalu.
Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.